Ancelotti divonis penjara 1 tahun atas kasus penggelapan pajak. Pelatih Brasil yakni Carlo Ancelotti divonis penjara 1 tahun oleh pengadilan Spanyol. Ini menyangkut kasus penggelapan pajak semasa menangani Real Madrid. Atas kasus ini Ancelotti tidak akan benar-benar mendekam di penjara. Ia cuma harus membayar denda senilai 386.000 euro atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Lyon tetap di Ligue 1 Prancis untuk musim depan. Kabar baik datang untuk Olympique Lyon. Raksasa Prancis itu tidak jadi terdegradasi ke Liga 2 setelah bandingnya diterima. Lyon dianggap sudah bisa menuntaskan persoalan keuangan mereka usai pengadilan tampuk. Usai pengalihan tampuk kepemimpinan dari pemilik sebelumnya yakni John Textor ke Michel Kang yang kini jadi presiden baru dari klub. Final Piala Dunia antar klub, Chelsea bertemu dengan PSG. Dua tim yang bentrok di partai final Piala Dunia antar klub sudah diketahui. PSG akan menantang Chelsea dalam laga puncak yang digelar di MetLife Stadium. PSG menjadi tim kedua yang memastikan diri lolos ke partai final. Kesuksesan ini diraih usai menyingkirkan Madrid dengan kemenangan 4-0 di babak semifinal. Fabian Ruiz menjadi bintang utama dengan torehan 2 golnya, ditambah dengan gol dari Ousmane Dembele dan juga Gonzalo Ramos. Real Madrid sendiri nampaknya tak berdaya menghadapi permainan cepat dan agresif dari PSG. Penurunan performa drastis Raul Asensio jadi kambing hitam kekalahan Madrid. Kekalahan yang memalukan Madrid dari PSG dalam partai semifinal Piala Dunia antar klub dengan skor akhir 4-0 meninggalkan berbagai pertanyaan besar. Angka tersebut bukan hanya sekedar hasil akhir, melainkan indikator bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Sejak dimulainya Piala Dunia antar klub, performa Asensio mengalami penurunan yang sangat tajam. Blundernya melawan PSG bukanlah satu-satunya kesalahan Asensio dalam turnamen ini. Setiap kali namanya masuk ke dalam starting 11, pertahanan Madrid pun rapuh dan mudah untuk ditembus. Henderson tinggalkan Ajax Amsterdam. Jordan Henderson tak akan melanjutkan karirnya di Ajax Amsterdam musim depan. Namun belum diketahui bakal kemana pemain 35 tahun tersebut. Henderson sejatinya punya opsi untuk memperpanjang kontraknya di Ajax hingga musim depan. Tetapi Henderson memilih berpisah dengan klub yang diperkuatnya sejak Januari 2024. Ternyata segini rincian lengkap transfer dari Tijani Reinders. Detail lengkap mengenai transfer gelandang Tijani Reinders dari AC Milan ke Man City akhirnya terungkap ke publik. Ternyata nilai total transfernya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan sebelumnya. Menurut laporan dari Calcio Mercato, biaya transfer awal yang diterima oleh Milan untuk Reinders bukanlah 55 juta euro, melainkan 57,7 juta euro. Selain itu masih ada bonus senilai 14 juta euro yang bisa didapatkan oleh AC Milan. Gagal di Juve, Aston Villa tawarkan jalan pulang untuk Douglas Luiz. Aston Villa dan juga Juventus sempat melakukan transaksi penting setahun yang lalu. Douglas Luiz hengkang ke Turin dan membantu Villa mengurangi tekanan keuangan. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Aston Villa tertarik memulangkan Douglas Luiz, namun mereka hanya siap untuk bisa mendatangkannya dengan status pinjaman. Villa diyakini ingin memanfaatkan situasi ini untuk bisa memperkuat lini tengah mereka tanpa mengeluarkan dana besar. Bintang Barcelona ini menolak gabung dengan United lagi. Manchester United harus kembali kecewa dalam upaya mendatangkan Ronald Araujo. Bek tengah Barcelona itu secara tegas menyatakan tidak berminat meninggalkan klubnya di musim panas. Dan media Spanyol Mundo Deportivo baru-baru ini mewawancari Araujo terkait rumor transfernya. Dengan tegas bek 25 tahun itu menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di kota Barcelona. Habis Nico Williams, terbitlah Julian Alvarez di Barcelona. Barcelona nampaknya tidak mau menyerah setelah gagal mendatangkan Nico Williams. Klub Catalunya tersebut dikabarkan mengincar mega bintang Atletico Madrid Julian Alvarez sebagai alternatif transfer musim panas kali ini. Robert Lewandowski yang saat ini menjadi andalan memang sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan performa seiring bertambahnya usianya, dan Barcelona kini membutuhkan striker muda yang bisa menjamin gol di masa depan. Dan nama Alvarez dinilai cocok setelah menunjukkan performa spektakuler bersama Atletico Madrid di musim yang lalu. Kemampuannya yang serba bisa membuatnya ideal untuk sistem permainan dari Barcelona.
Arsenal resmi kirim tawaran perdana untuk transfer bintang Chelsea. Arsenal nampaknya serius ingin bisa mendatangkan Noni Madueke di bursa kali ini. Kabarnya The Gunners sudah mengajukan tawaran perdana mereka menuju Chelsea. Dan menurut laporan Fabrizio Romano, nilai transfer awalnya mencapai 50 juta pound sterling. Arsenal sendiri sebenarnya sudah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan Madueke. Pasalnya sang pemain dikabarkan sudah menyetujui kontrak pribadi dengan The Gunners baru-baru ini. Negosiasi mandek Gyökeres bisa batal ke Arsenal. Kabar kurang sedap diterima Arsenal terkait Victor Gyökeres. Striker Sporting Lisbon itu bisa jadi gagal gabung dengan Arsenal. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Gyökeres langkah lagi akan gabung dengan Arsenal setelah mencapai kesepakatan pribadi. Namun hampir seminggu pembicaraan itu berlangsung, belum ada titik temu dan membuat Direktur Olahraga Arsenal yakni Andre Berta pulang dari Lisbon dengan tangan hampa. Menurut laporan dari media Portugal, Sporting rupanya belum puas dengan tawaran yang telah diberikan oleh Arsenal karena mereka menginginkan Gyökeres ditebus langsung 70 juta euro tanpa adanya cicilan. Darwin Núñez segera laku terjual. Kabar baik datang untuk Liverpool. Klub asal Italia Napoli dikabarkan kembali melanjutkan proses transfer Darwin Núñez dari Liverpool. Menurut Fabrizio Romano, kepercayaan diri Napoli meningkat karena mereka kini telah mendapatkan suntikan dana besar. Hal ini berkat kesepakatan penjualan Victor Osimhen ke Galatasaray, dan hasil penjualan Osimhen tersebut rencananya akan dialokasikan untuk langsung membeli Darwin Núñez. Luis Diaz siap ultimatum Liverpool. Luis Diaz akan segera bertemu dengan pihak Liverpool untuk membahas masa depannya. Seperti yang dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Diaz akan menyampaikan ultimatum kepada Liverpool yang ingin bertahan tapi dengan syarat kontraknya ditingkatkan. Jika tidak, dia tak segan untuk meminta dijual dalam waktu yang dekat. Salah satu sumber ketidakpuasan Diaz adalah soal bayaran. Saat ini dia hanya pemain dengan gaji tertinggi ke-16 di dalam skuad Liverpool. Padahal kontribusinya di lini depan cukup vital. Tawaran dari Barca dan juga Munchen kabarnya bisa melipat gandakan gajinya hingga 3 kali lipat. Lampu hijau dari Ibrahima Konate untuk Real Madrid. Real Madrid kembali mengarahkan radar ke Liverpool untuk bursa transfer musim panas. Kini Ibrahima Konate menjadi target utama Real Madrid. Upaya Madrid pun kini dilaporkan mendapatkan sambutan hangat dari sang pemain. Ibrahima Konate dikabarkan telah memberikan lampu hijau bagi Madrid untuk bisa memulai proses negosiasi. Keinginannya untuk pindah bahkan sudah disampaikan kepada manajemen klub melalui beberapa perantaranya. Sikap Konate ini semakin diperkuat dengan penolakannya untuk bisa memperpanjang kontraknya di Liverpool. Inter Milan siap bersaing dengan MU dan Newcastle untuk Kapten Feyenoord. Inter Milan dilaporkan masuk ke dalam daftar persaingan mendapatkan Quinten Timber dari Feyenoord. Gelandang asal Belanda itu juga sedang diincar oleh MU dan juga Newcastle. Kebutuhan Inter untuk bisa mendatangkan gelandang baru bukanlah hal yang mengejutkan. Dua pemain utama di lini tengah mereka, Hakan Calhanoglu dan juga Christian Aslani, berpotensi hinggang di musim panas. Situasi kontrak dari Quinten Timber membuat peluang transfer ini cukuplah terbuka. Feyenoord tentu tak ingin kehilangan sang kapten secara gratis di tahun depan. Matteo Retegui sepakat gabung dengan klub Liga Arab Saudi. Atalanta dikabarkan telah menyetujui penjualan Matteo Retegui ke klub Arab Saudi yakni Al-Qadsiya. Transfer ini disebut-sebut mencapai nilai fantastis sekitar 70 juta euro dan menjadikannya salah satu penjualan termahal dalam sejarah Atalanta. Yang pasti sang striker sudah menyepakati kontrak yang menggiurkan dengan gaji 20 juta euro per tahun. Pindahnya ke Liga Arab Saudi pun tinggal menunggu pengumuman resmi. Musim lalu Retegui menjadi sensasional dengan meraih gelar top skor Serie A. Ia berhasil mencetakkan 25 gol dalam 36 pertandingan. Christopher Nkunku jadi incaran Inter untuk perkuat lini serang. Inter Milan tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan menjelang musim yang baru, dan salah satu nama yang mulai dikaitkan adalah Christopher Nkunku dari Chelsea. Kabar ketertarikan Inter terhadap Nkunku pertama kali diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio. Klub asal Italia itu dikabarkan tertarik membawa sang pemain demi memperkaya lini serang milik Inter.
Tottenham sepakati transfer dari Mohamed Kudus. Tottenham menyepakati transfer dari Mohamed Kudus dengan West Ham United. Penyerang Ghana itu dibeli dengan harga 55 juta pound sterling. Spurs akan membayar senilai 1,2 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan pemain 24 tahun tersebut. Kabarnya Kudus akan segera menekan kontrak berdurasi 6 tahun dan menuntaskan kepindahannya di minggu ini. Striker 33 tahun ini jadi mesin gol baru Manchester United. MU mungkin akan mendapatkan solusi baru memperkuat lini serang mereka. Setan Merah dikabarkan mendatangkan Callum Wilson di bursa transfer kali ini. The Athletic melaporkan meski tak muda lagi, Wilson dinilai masih bisa memberikan kontribusi berarti bagi lini serang Setan Merah, terutama sebagai opsi pengganti atau pemain berpengalaman. Ketertarikan MU semakin kuat karena Wilson kini berstatus sebagai pemain bebas transfer. Luka Modric resmi ke AC Milan. Luka Modric tinggal selangkah lagi diresmikan sebagai pemain baru AC Milan. Fabrizio Romano sudah menyematkan label Here We Go untuk kepindahan gelandang 39 tahun tersebut. Modric menandatangani kontrak 1 tahun dengan Milan yang akan berlaku hingga Juni 2026 dan akan bergabung setelah Piala Dunia antar klub selesai.